Baik, terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami guna membahas tentang analisis data dengan penyelesaian kasus tabungan sampah di sekolah. Nah, penyelesaian ini menggunakan spreadsheet atau Microsoft Excel untuk menghitung rata-rata, kemudian untuk menghitung jumlah dengan rumus-rumus tertentu. Sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ya saya sendiri yaitu Ida Ayumura Sudarmini selaku moderator. Yang berikutnya yaitu I Gusti Ayu Dwi Airniati sebagai penyaji pertama. Berikutnya yaitu Mbak Nurun Inadzmi sebagai penyaji kedua. Selanjutnya yaitu Mas Halidi sebagai penyaji ketiga. Baik, untuk mempersingkat waktu, adapun tujuan dari pemaparan dari kami yaitu siswa mampu menerapkan pemahaman konsep dari lembar kerja dan operasi-operasi dasar pada lembar kerja tanpa maupun dengan menggunakan komputer. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh penyaji yang pertama. Untuk penyaji yang pertama kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai capaian informatika pada fase D. Jadi capaiannya ialah memahami, menggunakan, mengevaluasi, merenungkan, dan terlibat dengan teks untuk mencapai tujuan, guna mengembangkan pengetahuan dan potensi seseorang serta untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Next. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian data. Jadi pengertian data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada 3 pengertian. Yang pertama, data merupakan keterangan yang benar dan nyata. Yang kedua, data merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian atau analisis serta kesimpulan. Kemudian yang ketiga, data merupakan informasi dan bentuk yang dapat diproses oleh komputer seperti representasi data dari teks, angka, gambar grafis, ataupun suara. Selanjutnya mengenai jenis-jenis data. Jadi data itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama data kuantitatif dan data kualitatif. Perbedaannya di sini ialah data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka, sedangkan data kualitatif adalah data yang berbentuk deskriptif dan sulit diukur dengan angka. Selanjutnya. Nah, kemudian analisis data. Analisis data merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mengolah data. Analisis data juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mengubah data atau mengolah data menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Berikutnya. Ya, selanjutnya mengenai materi perangkat lunak pengolah data angka berupa Microsoft Excel akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Hurun. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk semua rekan-rekan kelompok D13 atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, saya akan menyampaikan materi terkait perangkat lunak pengolah data angka. Di mana jika kita ingin menganalisis suatu data menggunakan sebuah komputer, tentu kita membutuhkan yang namanya suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk menganalisis data tersebut. Dan tentunya kita membutuhkan suatu aplikasi yang sesuai dengan jenis data yang akan kita analisis. Di sini saya akan membahas salah satu aplikasi pengolah data angka, yaitu Microsoft Excel. Nah, karena di sini kami akan membahas satu contoh kasus
yaitu tentang permasalahan tabungan sampah siswa di SMP, di mana nanti setiap siswa akan membawa 2 jenis sampah, yaitu berupa sampah kardus bekas dan botol plastik, di mana setiap jenis sampah, yaitu kardus, nanti akan dihitung berapa harga per kilogramnya. Dari sini akan dianalisis beberapa jenis data, yaitu yang pertama, rata-rata setiap jenis sampah yang dikumpulkan seluruh siswa, dan yang kedua, jumlah uang yang ditabung setiap siswa, yang ketiga, predikat jumlah tabungan setiap siswa, yang keempat, jumlah tabungan yang paling banyak, yang kelima, jumlah tabungan yang paling sedikit, dan yang terakhir yaitu rata-rata tabungan siswa. Di sini kita membutuhkan aplikasi Microsoft Excel. Dan langkah yang pertama untuk kita lakukan adalah tentu kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel-nya. Setelah itu, kita buat sebuah tabel di mana pada tabel ini di kolom pertama atau kolom A di baris keempat akan kita isi dengan data berupa nomor, dan yang kedua di kolom B di baris keempat akan kita isi dengan data berupa nama siswa. Selanjutnya di kolom C baris keempat akan diisi dengan data kelas. Dan selanjutnya, karena nanti sampah ini akan dikumpulkan selama 3 bulan dan akan disetor di setiap Sabtu keempat setiap bulannya. Nanti akan disetor kepada pengepul sampah. Jadi kita akan buat 3 buah tabel yang berisi 3 bulan, di mana setiap tabel per bulan akan diisi dengan 2 jenis sampah. Yang pertama yaitu sampah kardus bekas dan botol plastik, di mana setiap sampah ini nanti akan ada data berupa jumlah per kilogram dan harga per kilogramnya. Nah, begitu pula dengan tabel bulan Agustus dan September, itu kurang lebih sama dengan tabel yang di kolom bulan Juli. Selanjutnya nanti di kolom P baris keempat akan diisi dengan data berupa tabungan siswa. Selanjutnya nanti akan diisi di kolom Q baris keempat ada data berupa rata-rata jenis sampah. Di sini nanti akan diisi 2 jenis. Di setiap kolomnya ada data kardus dan botol plastik. Nanti di sini akan dihitung berapa rata-rata selama 3 bulan itu jumlah sampah dari kedua jenisnya yang dikumpulkan oleh setiap siswa. Dan kolom yang terakhir nanti akan diisi dengan data berupa predikat, di mana di sini nanti akan diberi keterangan jika hasil tabungan siswa di atas 500.000 akan diberi predikat goal. Dan sebaliknya yang kedua, jika tabungan siswa berkisar dari angka 200.000 sampai di bawah 500.000 akan diberi predikat yaitu berupa silver. Dan yang ketiga, jika tabungan siswa kurang dari 200.000 itu akan diberi predikat berupa bronze. Nanti untuk kita menghitung data atau menganalisis data yang akan kita inginkan itu perlu yang namanya perhitungan, di mana di Microsoft Excel ini ada beberapa formula yang akan digunakan untuk menghitung, baik itu untuk penjumlahan, untuk menghitung rata-rata, dan menghitung nilai tertinggi maupun nilai terendah. Nanti untuk itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Bapak Halidi. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Bapak Halidi.
Baik, Bapak Halidi. Halo, ya Bu, tadi maaf tamat. Nah, di sini saya akan menyampaikan rumus ya, yang disampaikan Ibu Harun tadi. Nih, rumusnya kita coba ya, rumus 1 di bulan Juli untuk kardus. Sama dengan D, ini D, kemudian ini barisnya adalah 6. Berarti D, atau kita tulis misalnya D6 dikali kardus. Kardus harganya 3.000. Ini tinggal diklik. Untuk di sini secara default terus kita tambahkan dolar. Tujuannya adalah seperti ini. Dolar 1, artinya dolarnya tetap tidak berubah pada saat dipindah. Kemudian 2. Nah, seperti ini. Rumusnya sudah jadi. Berarti jumlah kardus dalam 1 kilo dikali harga kardus. Kemudian tinggal enter. Nah, maka rumus sudah benar. Kalau hasilnya kita lihat 1 dikali 3.000. Begitu juga dengan botol. Ini kita coba. F6 dapat dari mana? F6 adalah dari botol. F barisnya ke 6. Berarti F6 dikali botol. Saya contohkan 1. F6. Kalau kita klik sini F6 dikali botol. Tadi sudah secara manual kita tulis dolar di bagian yang. Kalau lebih cepat kita gantikan F4, maka otomatis menjadi dolar. Tujuan supaya nilai dari botol tetap pada saat kita nanti mengopikan ke bawah rumusnya. Begitu juga kardus di bulan Agustus, botol sama juga rumusnya. Tinggal kolomnya aja yang beda nih. Kolom I, yang di sini kolom J. Nah, juga bulan Desember. Di sini ada L6, berarti kolom 6, barisnya 6. Dikalikan dengan kardus. Ini kardusnya. Dia tekan F4. Kemudian juga ini botol di bulan September. Nah, jadi kalau sudah, nanti saya contohkan di sini. Ini tinggal diklik saja 2 kali, maka otomatis rumusnya akan terus ke bawah. Nah, nanti sama semuanya seperti ini. Kemudian tabungan yang ini, tabungan siswa adalah sum dari semua harga yang telah didapat dari 3 bulan. Baik itu kardus maupun botol. Rumusnya sum. Nah, biasanya sum E6 tadi barisnya ya, kolom E6 barisnya ke misalnya kolom E6 baris ke 6. Kemudian di sini kolom G baris ke 6. Ini bulan Juli. Begitu juga dengan bulan Agustus dan September. Kalau sudah seperti ini baru di enter. Nah, kemudian kalau sudah di enter tinggal klik 2 kali. Maka otomatis rumusnya akan mengikuti banyaknya jumlah siswa. Kemudian untuk rata-rata sampah, menggunakan rumus Aperek. Jadi rumus Aperek digunakan untuk rata-rata. Rata-rata apa? Rata-rata kardus yang didapat dari mana? Dari kardus bulan Juli harganya. Kemudian Agustus. Ini E6. E6 mana? Ini kolom 6 baris ke 6.
Ini I6, mana I6? Di sini. Ini baris ke-6. M mana? M kardus, itu baris ke-6 juga. Kalau sudah seperti ini, ya tekan enter juga. Dengan kemudian rata-rata botol sama. Nah, ini. Tinggal dicari botol bulan Juli harganya berapa. Agustus berapa. Sama rumusnya dengan kardus. Tinggal kolomnya aja membedakan. Contohnya seperti ini. G, kolom G, baris ke-6. Kolom K, baris ke-6. O juga baris ke-6. Kalau sudah, di enter. Nah, untuk predikat, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Harun, ada beberapa kondisi yang harus kita penuhi. Yang pertama, kondisinya tadi di atas. Berarti kondisinya ini kita menggunakan if di atas. Berarti ini di atas. Nah, ini di atas. Di atas apa? Di atas tabungan. Jika tabungan di atas 5.000, maka hasilnya adalah gold. Nah, gold. Dan jika di atas 2.000, di atas 2.000 sama dengan ya sama dengannya harus ada nih. Karena untuk sama dengan berarti ya 2.000 pasti ada karena kondisi tadi kondisi tabungan di bawah sama dengan 2.000 seperti ini masih ada sama dengan 2.000 dan di bawah 5.000. Mohon maaf, 500.000. Ya 500.000. Ya, ini 500.000. Maka hasilnya adalah silver. Nah, kemudian jika tidak terpenuhi dari dan ini dua, maka kita lanjutkan dengan rumus. Ya, ada muncul ini pesan. Oke. If jika di bawah 200.000 yang tabungannya siswa mendapatkan bronze. Nah, jadi dengan rumus if dan tabungan di atas sama dengan 5.000, 50.000 ya, 500.000 ya, 500.000, maka gold. Dan jika di atas 200.000 sama dengan di atas 200.000 mendapatkan dan di atas 200.000 dan di bawah 500.000 ini maka mendapatkan silver. Dan jika di bawah 200 tanpa sama dengan mendapatkan bronze. Kalau sudah kita lihat seperti ini baru di enter. Nah, maka mendapatkan nilai bronze. Kenapa nilai bronze? Karena ya sini di bawah dari nilai ya, di bawah nilainya. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal klik lagi enter. Nah, ini kenapa ini projen? Karena ini belum terisi semua. Jika sudah terisi semua, ini klik 2 kali, ini tinggal diklik 2 kali, nanti semuanya, maka otomatis nilainya akan berubah. Ini kita klik 2 kali, 2 kali. Nah, sudah kelihatan di sini berubah. Ya. Kemudian di sini jumlah perolehan bank. Jadi total perolehan bank atau harga. Ini jumlah perolehan harga yang mendapatkan harus dengan jumlah menggunakan rumus sum. Sum di mana? Sum buka kurung D7. D7 mana ini? Ini bukan ini ya, jumlah kiloan maksudnya jumlah kiloan ini tadi. Jumlah kilo berapa kardus yang didapat seluruh siswa. Nih. Seluruh siswa. Dari D, di mana D? Kolom D7. Oh ya maaf, ini bukan D7, D6.
di D6 sampai dengan D15. Kita geser ya ini ya. Kalau sudah seperti ini, tekan enter. Nah, maka kita mendapatkan posisi banyaknya kardus di bulan Juli yang didapatkan oleh siswa. Kemudian ini pendapatan tertinggi, atau sini kalau kita lihat di sini adalah jumlah kilo pada bulan Juli, siapa yang paling banyak siswanya atau ya yang mengumpul di bulan Juli. Rumusnya MAK 6 ya, MAK 6 MAK D 6 ke bulan 15 D15. Kalau sudah, tekan enter. Kemudian terendah menggunakan rumus min. Oke, sama dengan min, sama juga yang di atas dengan apa? D6 dengan D15. Sudah enter. Untuk rata-rata jumlah kiloan ya, misalnya seperti ini D6 dan D15. Oh iya, lupa ini ya. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kita tinggal tarik saja ke sini. Nah, maka dapatlah rumus mudah. Jadi siapa yang nilai tertinggi, pendapatan tertinggi, siapa di sini berarti siswa F namanya. Kemudian terendah siapa? Nih adalah siswa A di kelas 7A. Kemudian rata-ratanya seperti ini. Nah, kemudian oh ya, itu aja sudah ya. Ini mungkin dari Ibu ada lagi? Ini saja yang sudah semua selesai nih dari beberapa rumus ini. Nah, sekarang kita kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Halidi. Nah, demikianlah pemaparan dan penjelasan dari kelompok kami tentang analisis data di mana mengambil contoh penyelesaian kasus tabungan sampah di sekolah. Nah, semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.